Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarang-sarang kita awali dengan membaca sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhum likulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'a karamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaika salam bismi wa alaika ilaika salam afadala khurudu fukri rohafafala kullu lukulu fina fatahatun tadnur sifat derajat khususan ila kharidani sifat rahmat suci kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sayyidina khulafai rasyidin wa tabi'in minat tabi'in minal awliya wa syuhada'i wa sholihin wal mu'minin khususan ila kharidani sifat rasul tanawliya Syekh Abdul Qadir Jailani khususan thumma jami'anil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat khususan ila baina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina wa liman jatama'na hahuna bisababi khususan ila kharidani sifat roh Bapak Haji Ali Mahfud khususan ila kharidani sifat roh Ibu Haji Siti Aminah khususan ila kharidani sifat roh Ibu Ani Marnawati khususan ila kharidani sifat roh Bapak Sukiono khususan ila kharidani sifat roh Bapak Haji Yahya Sulewa khususan ila kharidani sifat roh Ahmad Nur Salim khususan ila kharidani sifat roh Bapak Ahmad Poniran khususan ila kharidani sifat roh Ibu Siti Aminah khususan ila kharidani sifat roh Bapak Rambiya khususan ila kharidani sifat roh Ibu Palni khususan ila kharidani sifat roh Anak Sumantri khususan ila kharidani sifat roh Bapak Suraji ugi sedaya ahli kubur ingkang tasih dereng kesebat ya Allah mugi-mugi dispunten sedaya dosa-dosane diterami sedaya amal saene padang dalane jembar kubure saged madhep-madhep cekel sifat mutmainnah nyuci marang Gusti Allah taala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu akbar khususan ila kharidani raidafi seluruh yang hadir mengikuti majelis ilmu
maupun pemirsa di TV dimanapun berada, dan seluruh keluarga besar relawan sahabat yatim duafa, seluruh keluarga besar para santri pelopor kebaikan, mudah-mudahan senantiasa Allah cukupkan, Allah lindungi, Allah bimbing, dan Allah senantiasa temani di setiap aktivitasnya, barokah usianya, barokah keluarganya, barokah anak keturunannya, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala nikmatin kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai mengaji, marilah sama-sama kita tata niat kita dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah titipkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah izinkan, Allah ringankan kita untuk berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan, dan pahalanya, fadilah, keutamaannya mudah-mudahan mengalir kepada orang tua, keluarga, anak keturunan kita semuanya. Diikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bis sihhati wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan sore ini, setelah 2 kali Allah belum izinkan dan pantaskan kita untuk menjaga keistiqomahan dalam mengaji. Tapi insya Allah kalau boleh kita menyampaikan alasannya, meskipun kita tidak mengaji, insya Allah di waktu mengaji kita insya Allah dalam keadaan sedang berbuat baik. Di 2 minggu yang lalu insya Allah Pak Andi ada tugas ke Malang, insya Allah ngatan. Kemudian saya sendiri juga ada tugas dari sekolah untuk persiapan akreditasi Bu Yayu, karena kondisinya daring, sehingga ada beberapa hal yang harus dikomunikasikan. Instrumennya baru yang namanya IASP 2020, instrumen akreditasi satuan pendidikan. Terus minggu kemarin kita tidak bisa mengaji, ada kegiatan juga, dan kemudian saya ada tugas dari Pak Arif ke Lamongan, insya Allah berkoordinasi dan memberikan motivasi kepada relawan Lamongan. Mungkin terlalu besar ini, kepada relawan Lamongan yang insya Allah jumlahnya cukup banyak, tapi tetap kurang lebih sama, perempuan yang mendominasi, yang laki-laki hanya sedikit. Dan sebenarnya ketika berbicara perempuan itu kurang lebih ya itu saja sebenarnya.
Dalam arti kalau di kitab itu diterangkan, maka biasanya yang menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan adalah satu ucapan. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Jadi dua hal itu insya Allah yang selalu menjadi hal yang menarik. Dan insya Allah itu justru menjadi hal yang menjadikan betah. Meskipun kondisinya ada pandangan yang berbeda, ada komunikasi yang berbeda, program yang berbeda, tetapi bagi saya selama sama-sama baiknya, maka insya Allah kita sama-sama mendukung. Jadi dua kali kita tidak bisa hadir, insya Allah tetap dalam keadaan mengerjakan kebaikan. Oleh karena itu di kesempatan sore ini mengawali lagi dan sedikit bernostalgia. Setiap mengawali maka Allah turunkan rahmatnya berupa hujan. Maka kita syukuri dengan ucapan Allahumma sayyiban nafi'ah. Doa tatkala hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan ini turun membawa manfaat. Dan kemudian yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu motivasi pada diri kita tatkala iman kita sedang turun. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nek pas wayahe butuh eling. Nek pas wayahe gak butuh lali. Kalau sudah dicukupi lupa. Kalau waktu ada kekurangan baru ingat. Tidak apa-apa, memang jatahnya manusia, watak watuk wahingnya ya seperti itu. Maka yang paling terpenting adalah kesadaran kita. Minimal dengan kesadaran itu muncul rasa malu dan sungkan. Lah iya, pas wayahe cukup bae gak eling Gusti Allah. Ngomong-ngomong sendiri tidak apa-apa. Tujuannya adalah untuk kemudian meningkatkan kesadaran dan menguatkan akal sehat. Karena saat ini sudah banyak orang-orang itu yang kesadarannya menurun, akal sehatnya tidak berfungsi, sehingga rasa malu dan sungkan itu sudah semakin hilang. Apalagi ilallah, kepada Allah. Ya sebenarnya Allah juga tidak butuh itu, tapi minimal kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, minimal punya rasa. Minimal punya rasa. Satu adalah rasa malu, yang kedua adalah rasa takut, yang ketiga tentunya rasa harap, sehingga dikenal dengan istilah roja dan khauf. Roja itu berharap, khauf itu takut. Maka minimal dengan keadaan itu, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya agar iman itu tetap terjaga, agar motivasi berbuat baik itu tetap terjaga, okay? Jadi renungannya begini, kita ini mengaku sebagai umatnya Rasulullah, mengaku, baru mengaku, belum mendapatkan pengakuan dari Rasulullah, betul nggih? Kan kita belum pernah dapat SMS dari Rasulullah, oke, tak terima kamu sebagai umatku, kan belum ya. Maka kita ini kalau bahasa saya adalah ka'annaka, koyok-koyok, seakan-akan kita ini umatnya Rasulullah, tetapi belum tentu Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya. Maka bagaimana caranya agar Rasulullah ini mengakui kita sebagai umatnya? Monggo, segala perbuatan, perkataan, minimal kita mampu meneladani apa yang beliau contohkan. Salah satunya adalah semangat mencari ilmu. Rasulullah itu kira-kira mencari ilmu semangat buatan kira-kira pol semangatnya. Bahkan dalam banyak kisah begitu beliau kondisi sakit itu masih terus berjuang, terus berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak memperhatikan dirinya sendiri. Maka itu menjadi poin pertama. Apa yang membuat kita menjadi termotivasi, terjaga keimanan kita? Karena kita sudah berikrar menjadi umatnya Rasulullah. Dan salah satu bentuk perilakunya Rasulullah semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam beribadah. Oleh karena itu cara yang pertama adalah mengingat bahwa kita ini umatnya Rasulullah. Cara untuk menjaga motivasi atau keimanan kita. Kemudian yang kedua, apa yang membuat kita terjaga keimanan kita sehingga tidak mudah turun, kalau turun pun nggak terlalu jauh,
adalah yang kedua, menyadari bahwa hidup ini sementara dan mati itu pasti. Kata Allah, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat punya batas waktu. Sehingga malaikat Jibril pernah berkata kepada manusia, tentunya melalui Rasulullah, wahai Muhammad, katakan kepada manusia 3 hal. 1, jika ada manusia yang saling mencintai, silahkan saling mencintai, tapi pada akhirnya nanti pasti akan berpisah. 1. Yang kedua, jika ada manusia yang ingin bersenang-senang, bersenang-senanglah, tapi pasti pada akhirnya akan meninggalkan kesenangan itu semuanya. Dan kemudian yang ketiga, jika berharap sesuatu, berharaplah sekuat mungkin. Pada akhirnya engkau akan sadar bahwa yang menentukan bukan engkau, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia menyadari ini, kesimpulan akhirnya nanti akan menjadi satu titik pada satu kalimat, yakni biasa saja. Mencintai ya secukupnya, berharap ya secukupnya, bersenang-senang ya secukupnya. Tentu bersenang-senang ini juga bisa dimaknai bersedih secukupnya. Jangan berlebihan. Karena kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi poin yang kedua, agar motivasi terjaga, setelah kita menyadari kita umatnya Rasulullah, yang kedua kita menyadari bahwa hidup ini sementara dan mati pasti. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita tetap terjaga motivasi berbuat baiknya, terjaga keimanannya adalah ingat akan nikmat Allah yang dititipkan kepada kita. Secara bahasanya Bu Heni tadi, kalau syukuri mawon kok Ustaz, ya, pokoknya saya kali saged damel melampah berbuat baik. Rasa syukur ini nanti akan menghapus beban-beban penderitaan. Cara rada didramatisir ngoten, nggih. Beban-beban kesedihan. Padahal kalau di dalam Al-Hikam tidak ada sebenarnya beban, penderitaan itu tidak ada. Semuanya ya satu paket. Jadi kalau kita mau bersyukur, insya Allah nggak terlalu terpikirkan. Lah rasa syukur itu bisa dicari dari salah satunya adalah mendekat atau berada di dekat orang-orang yang jauh di bawah kita. Anak-anak yang cacat, nyon sewu, wis cacat, yatim bisa, rumahnya mau roboh bisa. Lah itu nanti akan menjadi kalimat fabi ayyi alai rabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang akan saya dustakan ya Allah? Kurang opo aku iki ndeloknya ini lho Masya Allah. Anak-anak yang kemudian sudah tidak punya orang tua, kemudian makan itu mungkin sehari kadang 1 kali 2 kali, ataupun kemudian dengan kondisi ditambah sakitnya, Masya Allah seperti dulu di Mojokerto, alhamdulillah anaknya sudah tidak merasakan sakit lagi karena meninggal, yang tumor sampai matanya geser. Saya merenungnya begini, lah iya arek cilik iku gak duwe dosa, sik dititipi ujian kayak ngono dani ya awake dhewe kan harusnya lebih berat, harusnya jatah kita itu lebih berat dibanding anak-anak yang tidak punya dosa. Tapi kenapa kemudian sampai hari ini kita masih berdiri di depan kaca dan bisa tersenyum sendiri dengan ketampanan, kecantikan, paras elok kita? Ya sekali lagi jawabannya adalah karena Allah sayang kepada kita. Makanya kalau sampai kita nggak semangat mencari ilmu, nggak terjaga keimanannya, kebawacut pol bahasanya. Makanya berbahagialah kita, keluarga besar sahabat yatim duafa, tentu dengan perjuangannya masing-masing. Kita dimudahkan oleh Allah untuk melihat yang seperti itu hampir setiap hari. Entah dari daerah mana, entah dari kota mana, leader mana. Dan itu sekali lagi adalah nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh banyak orang, kecuali oleh orang-orang yang mau bersyukur. Makanya sekali lagi Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah 3 hal itu yang akan membuat kita terjaga keimanannya. Insya Allah kita akan terjaga motivasinya, dan mudah-mudahan ini terjaga ilal maut menjemput. Jadi sekali lagi, 1 adalah mengingat bahwa kita umatnya Rasulullah. Yang kedua adalah menyadari bahwa hidup ini sementara, mati itu pasti. Dan yang ketiga adalah mensyukuri, mengingat nikmat Allah yang sudah Allah titipkan kepada kita. Berjuta-juta kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita membalasnya bermiliar-miliar kesalahan yang kadang sama dan berulang.
Nek wayahe loro ojo mangan pedes-pedes, nggak mau makan. Begitu waras pedes-pedes maneh. Cara bahasa malaikat lah iya. Gak eling wingi ku oleh operasi, oleh melilit-melilit nang rumah sakit, oleh ya Allah, saiki ana sambel disikat maneh. Monggo nggih. Salam. Jadi sekali lagi 3 hal itu insya Allah ada 5, tapi akan saya sambung di pertemuan berikutnya. Kita masuk di alikamnya karena saya lihat insya Allah formasinya sudah lengkap begitu nggih, biar tidak tertinggal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada makalah ke-11 insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka, tanamlah dirimu fil ardi, dalam tanah kerendahan al-kumuli. Sebab fama nabata mimma, tiap sesuatu yang tumbuh dan kemudian tidak ditanam, lam yudfal la yatimma nataijuhu, maka tidak akan sempurna tumbuhnya hingga menghasilkan buah. Saya ulangi, tanamlah diri kita dalam tanah kerendahan. Sebab segala sesuatu yang tumbuh dari yang tidak ditanam tidak akan sempurna. Oleh karena itu, mari turunkan hati kita, rendahkan hati kita. Tentunya ini dimaksudkan tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama makhluk. Bahasa sederhananya adalah rendah hati, tawadhu kepada semua orang. Dan sejatinya ketika kita tawadhu kepada semua orang, kita tidak sedang tawadhu kepada makhluk itu, tetapi kita sedang tawadhu kepada yang menciptakan makhluk itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dianalogikan, ibarat isinya mangga namanya pelok. Kok ono pelok ditandur gak gelem, njaluke metingkrang nang ndukur meja, nggih keturutan gering garing gak kanggo, gak urip, gak ono manfaate. Tapi kalau pelok ini mau nurut manut dengan yang memilikinya, kemudian mau digalikan tanah, dikubur dan tidak terlihat oleh banyak orang, maka di saat itulah pelok itu akan bermanfaat, tumbuh dan menghasilkan tanaman baru, bahkan menghasilkan buah yang bisa dinikmati manfaatnya. Sebagaimana diri kita pun juga demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita kemudian mampu menjaga kerendahan hati kita, mampu menjaga makom atau kedudukan sepantasnya hati kita, yakni merendah di hadapan Allah dan kemudian tawadhu di hadapan sesama makhluk, maka insya Allah kita ini akan bisa hidup di mana saja. Bahiku nang Malang, bahiku nang Bluru, bahiku nang Ganting, akan bisa diterima siapapun. Tapi kalau pelok ini rotok sombong, ditandur milih-milih, mau aku nek tanah gak subur gak gelem aku. Didalen nang organisasi, organisasi gak ono sing cocok karo sak levelku, gak masuk iki. Maka ya tidak akan bisa. Maka minimal kita mau merendahkan hati kita, merendahkan segala sikap dan akhlak kita, tapi bukan berarti kemudian digawe kalah-kalah, mboten. Tetap kita masing-masing punya wawasan, punya karakter, punya prinsip. Yang penting berusaha tidak sampai prinsip itu menyakiti, mendolimi orang lain. Makanya kadang kan ada bahasa masing-masing orang itu punya hak, tapi hak masing-masing orang dibatasi oleh hak orang lain. Kita punya hak nyetel radio bawaan, radioku dewe, kuping-kupingku dewe. Ada tetangga sakit gigi, beliau punya hak untuk kemudian tenang suasananya. Lah kita ngengkel wis gak ngurus iki lho radioku dhewe, kuping-kupingku dhewe, sampean gak gelem ngurungno ya wis. Ya tidak bisa. Kalau ndak percaya tanyakan guru IPA, gelombang bunyi itu sekuat apa. Nggih. Jadi maka yang seperti itu ada hak orang lain yang harus kita hormati, dan insya Allah dengan menghormati hak orang lain, kita ini insya Allah akan bisa hidup dengan siapapun, bersama siapapun, dimanapun. Dan kemudian ayat lanjutannya,
Tiada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seseorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang tidak baik. Dan nafsu makanannya memang itu. Kalau dalam bahasa modern, hati itu adalah butuh yang namanya need for achievement. Wah, rotok gaul ini. Butuh pengakuan, butuh dirungokno, butuh diperhatikan. Nah, ini memang makanannya hati. Tidak salah kalau ada orang itu yang ingin diperhatikan, ingin didengarkan, tidak salah. Tetapi harus tahu batasannya. Ada orang lain yang juga sama ingin didengarkan. Maka insya Allah kalau ini sama-sama bisa hidup beriringan, berjalan seiring sejalan, maka insya Allah nanti karakter-karakter baik akan terakomodir. Yang tidak baik kita nanti akan mampu menahan. Oh, iki gak apik, wis gak tak muncul wis karakter iki. Dalam organisasi positifnya nanti akan seperti itu. Pasti ada sisi pengimbasan perilaku dan akhlak. Kalau biasanya kita di rumah layaknya raja, begitu ketemu organisasi sudah tidak bisa. Meskipun itu punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, kalau sudah terjun dalam organisasi sudah sama di hadapan yang lain itu juga sama. Dan hasil yang diambil tergantung mufakatnya anggota. Maka insya Allah ini pelajaran yang sangat penting, bagaimana manajemen hati kita untuk kemudian menjadi sebuah amal. Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a rafa'ahullahu. Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan memuliakannya. Sedangkan kebalikannya, wa man takabbara wada'ahullahu. Dan barang siapa yang merasa sombong, merasa mampu, rumongso iso, rumongso hebat, rumongso pinter, rumongso cukup, dalam arti cukup yang negatif, maka justru wada'ahullahu, Allah akan menghinakannya. Sekali lagi, kalau ada seorang hamba merendahkan dirinya, sudah bukan merendahkan hatinya. Kalau di hadapan makhluk rendah hati, di hadapan Allah rendah diri. Makanya dalam titik tertinggi kita kepada Allah sujud, dahi ditaruh di lantai, pantat diangkat di atas. Padahal biasanya itu kebalikannya, tampilan itu lebih utama. Perkara kemudian katok gak ganti nyun sewu, tidak ada orang yang tahu, maka kok tutup katok nih kau ini. Maka yang seperti itu tidak ada orang yang memperdulikan. Yang penting penampilan, pokoknya glowing, padang resik, bercahaya. Entah ada lampu petromaknya di samping wajah, mengatakan gitu. Jadi kalau kepada makhluk rendah hati, kepada Allah tidak cukup rendah hati, rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Dan insya Allah ada kalimat yang baik juga dari ulama. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah, rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya di hadapan makhluk, sampai tidak ada orang yang mampu merendahkan dirimu. Sehingga ketika kita dihina, sampai niku welek, anjay ini ket piye, ket ero sampai nih. Aku ket lahir wis ana stempel wong elek ane. Lah orang yang menghina kita itu insya Allah mangkel karepe dhewe. Dan kalau mau ditingkatkan pembalasannya boleh, ya. Saya kan juga tetap manusia gitu ya. Bagaimana cara meningkatkan pembalasannya? Ada orang yang menghina kita sampai gua anjene elek, podo plek. Nah, kalau orangnya ndak mau tangani jenengan dhewe, iya podo, ndak apa-apa. Kan tujuannya untuk melampiaskan emosi panjenengan. Yang penting tidak berusaha menyakiti. Jadi satu, mengakui memang kita ini buruk, atau yang kedua minimal sama. Ya tidak apa-apa, kita manusia biasa, kaki masih menapak di bumi, boleh memberikan balasan podo ae asli ini. Ya kalau diempet nggak bisa, ya itu tadi podo, aku biasa men podo elek plek. Orangnya nggak mau plek, moh nggak kelem ya wis. Iya, tanganin jenengan dewe. Insya Allah itu cukup menghibur bagi orang-orang yang sering dizalimi. Jadi sekali lagi, kepada Allah tidak cukup rendah hati tapi rendah diri. Dan kemudian Ibrahim bin Adham ini ulama yang terkenal,
ulama yang masyhur, tetapi meskipun beliau terkenal dan masyhur, masih saja mendapatkan ujian. Pernah dengar cerita beliau bertahun-tahun doa dan ibadahnya tidak diterima padahal sudah jadi ulama? Nanti napa dereng? Dereng ya. Jadi sedikit saya lebarkan materinya. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ini dari tempat kotanya insya Allah di Mekah, beliau ini kemudian datang ke Palestina, datang ke Palestina. Ngapunten, beliau ini berangkat ke Mekah, lalu kemudian sebelum berangkat ke Mekah mampir ke Palestina dulu. Tepatnya insya Allah beliau ini dari Palestina. Lah singkat kata, beliau ini kemudian membeli sebuah kurma, untuk tempat kotanya nanti bisa dicek lagi, membeli sebuah kurma. Lah waktu beli kurma itu kemudian ada kurma milik dia yang menjadi hak dia ditimbang oleh penjualnya, dan ada kurma yang masih ada di kotak pedagangnya. Beliau tidak menyaksikan persis apa yang terjadi, tiba-tiba ada kurma yang terjatuh dan mengenai kakinya. Maka diambillah oleh Ibrahim bin Adham, dimakan. Singkat kata kemudian beliau ini pergi ke Palestina menuju satu tempat di Masjidil Aqsa. Di sana beliau kemudian memasuki sebuah tempat. Kalau Pak Andi mungkin pernah ke sana, ada satu tempat yang namanya Qubbatus Syahra. Qubbatus Syahra ini tempat yang sampai sekarang ada jadwal kunjungan manusia dan malaikat. Jadi kalau pagi sampai sore ini manusia, malam sampai subuh malaikat, dan ada keterangannya, jadwalnya, maksudnya jamnya. Jadi kalau ada orang berdoa di sana, kan sangat mustajabah berdoa di Qubbatus Syahra di Masjid Al-Aqsa itu. Maka nanti kalau sore diubrai, kalau kita ingat mungkin pernah ziarah ke Ampel, mendekati sholat diubrai sama petugasnya. Lah di Qubbatus Syahra pun juga demikian. Lah atas izin Allah Ibrahim bin Adham ini tertidur di salah satu ujung ruangan itu dan tidak terlihat oleh seorang petugas pun. Singkat kata pintu pun ditutup dan malam harinya beliau terbangun. Terdengar percakapan para malaikat di dalam Qubbatus Syahra. Malaikat itu ya kalau digambarkan bahasa kekinian rasan-rasan. Ono menungso nang jero. Sopo iku? Katane menungso, sopo iku? Yang lainnya menyaut, kayaknya ini ulama. Ulama siapa? Saling menyaut Ibrahim bin Adham. Apa iya dia itu ulama? Nah, Ibrahim bin Adham ini mendengarkan setengah nguping kata. Seingatku dia ini bukan ulama, dia ini orang biasa. Loh, dia ini ulama besar. Tidak, sekarang bertahun-tahun akhir-akhir ini ibadah dan doanya tidak diterima oleh Allah. Tanya malaikat yang lain, kena opo? Dia pernah memakan satu butir kurma dan itu bukan haknya dia, tapi dia tetap memakannya. Ibrahim bin Adham itu langsung seketika teriak Allahu Akbar, nangis, malaikat pun hilang, segera bergegas, beliau pun keluar dari ruangan dan kemudian pergi menuju Mekah. Singkat kata sampai di Mekah ditemuilah pedagangnya ternyata sudah meninggal dunia, ketemu sama anaknya. Lalu singkat kata beliau pun minta kehalalan dan keridhaan dari anaknya, dihalalkan. Tapi si anak berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya keluargaku tidak hanya aku, ada ibuku yang masih hidup dan ada kakak perempuanku, maka mintalah kehalalan kepada mereka juga. Singkat kata setelah ketemu dengan ibunya, ketemu dengan saudara perempuannya, minta kehalalan dan keridhaan, maka kemudian Ibrahim bin Adham berangkat lagi ke Palestina. Bermalam lagi di Qubbatus Syahra dengan menyengaja bersembunyi dari petugas, dan alhamdulillah malam itu terdengar malaikat berkata bahwa amalan Ibrahim bin Adham sudah terbuka kembali. Subhanallah. Satu kurma menghalangi perjalanan doa dan pahala seseorang. Ngapunten kalau kita mungkin boten satu nih, sak kresek kadang. Ada kolam tulisannya jangan dipancingi, dipancing. Awakmu bagian jogo-jogo bae sing duwe ero. Di strategi diatur seperti itu. Ada mangga zaman kecil dulu, tidak hanya kita tapi saya mungkin ya. Kalau ada orang tetangga yang pelit itu sasaran utama. Jadi tadarus jam 11 ipok-ipok turu ngoten karena disuruh bapak-bapak takmirnya tidur, jam 1 jam 2 bergerilya Satpol PP keliling. Ada milik tetangga yang pelit-pelit dirok mbak arek-arek. Tidak hanya diambil satu-satu, dirok lubur kabeh.
ya, sampai akhirnya dibawa satu karung dimakan bareng-bareng di musola sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, masya Allah. Makanya kalau ingat seperti itu, kita ini sudah banyak diselamatkan Allah dari siksaan sebenarnya. Karena demi Allah dosa-dosa kita banyak Bapak Ibu. Makanan-makanan yang tidak seharusnya kita makan, kita makan. Jaluk embo setengah meksa, sing dodol gak ikhlas. Jukui pandan pinggir omah nggonane tangga-tangga gak ero. Begitu tetangga pulang baru kita ngomong. Lah ketika diikhlasno ya apa wong wis dijobo. Maka sekali lagi ini Ibrahim bin Adham terkenal termasyhur ceritanya, dan dalam materi ini beliau berkata, "Ma sadaqallaha man ahabba syuhra." Tidak dikatakan sempurna iman seseorang apabila dia berbuat baik yang dituju adalah Allah, tapi dia masih dititipi hati untuk ingin terkenal di hadapan makhluk. Hati-hati. Jadi kalau kita tujuannya ridhonya Allah tapi masih ada rasa aku lo wong api, ini ya memang tidak mudah. Kalau dalam bahasa organisasi ya kadang perlu dimunculkan, namanya kebaikan itu nyon sewu ditampilkan boleh. Tetapi Ibrahim bin Adham terus meneliti hati, boleh tampilkan tapi tidak ada niatan untuk ditunjukkan. Lah yo hangel. Ditampilkan, diupload, diposting, tapi tidak ada niatan untuk istilahnya dipamerkan, tidak ada istilahnya untuk dibanggakan. Nah, ini tidak mudah. Oleh karena itu kita harus terus berlatih. Salah satunya menghatamkan insyaallah Al-Hikam ini nanti sampai berakhirnya mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Kemudian Ayub Asy-Syahtiyani radhiyallahu an berkata, "Wallahi demi Allah, ma sadaqallaha 'abdun, tidaklah seorang hamba yang bersungguh-sungguh ikhlas kepada Allah illa sarrahu alla yash'ura bimakanihi, melainkan dia merasa senang, gembira jika tidak ada yang mengetahui kebaikannya." Kalimat sederhananya adalah demi Allah, tidaklah seorang hamba itu betul-betul ikhlas kepada Allah, melainkan dia malah senang kalau amalannya nggak diketahui banyak orang. Malam-malam keluar dari rumah, misalkan sholat di musola di masjid, tidak banyak orang tahu, jam 3 sudah pulang. Ziarah kubur pun juga demikian, kak sawangane dipuji tonggo deloken. Nah, misalkan seperti itu, maka menjaga dari sisi itu memang tidak mudah. Andaikan kok harus seperti itu, ya minimal niat kita ditata, tidak diniati untuk pamer, tidak diniati untuk riya. Perkara orang mengatakan kita sok baik, pamer, riya, terserah lisan mereka, terserah ucapan mereka. Yang penting kita menyibukkan pada hati kita, demi Allah tidak itu yang kita cari. Makanya ini penting. Kemudian Mu'ad bin Jabal menyempurnakan lagi berdasarkan hadisnya Rasulullah. Terjemahnya saya baca langsung. Sesungguhnya sedikit riya itu sudah termasuk syirik. Sedikit saja riya itu sudah termasuk syirik. Dan siapa yang kemudian memusuhi seorang waliullah, berarti dia telah melawan dan menyatakan ikrar berperang kepada Allah. Dan kasih sayang Allah pada hamba yang takwa, yang tersembunyi niatnya untuk mencari ridhonya Allah, yang bila tidak ada tidak dicari, dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Ini orang-orang yang kemudian kita harus berhati-hati. Dalam arti berhati-hati adalah jangan sampai kita merendahkan. Orang tidak tampil di depan belum tentu baik. Orang tampil di depan, misalkan nyuwun sewu saya seperti ini, jangan malah merasa menganggap saya lebih baik dari panjenengan, tidak. Justru kalau ngaji Al-Hikam, ngapunten, ini justru Allah ingin menunjukkan dosa saya lebih banyak daripada panjenengan. Makanya saya disuruh tutur-tutur, disuruh menyampaikan, karena ucapan yang terdekat mendengarkan adalah sang pemilik ucapan itu sendiri. Jaraknya lebih dekat. Kecuali jenengan mendekat terus tak bisi, ingatan mungkin agak dekat gitu. Tapi demi Allah, ucapan apapun yang kita sampaikan sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Tetapi ini sifatnya adalah muhasabah. Jangan sampai dimaknai nek wis ngono aku wedi wis oleh tutur-tutur. Lah kalau guru nggak mau mengajar ya nggak bisa.
Guru mbuh bener, mbuh salah, mbuh apik, mbuh elek kelakuannya wae tampil di depan murid ya tunjukkan yang baik-baik. Makanya Allah itu selain menitipkan nasihat untuk kita selalu muhasabah, tujuannya adalah agar kita tidak bangga dengan apa yang kita lakukan. Tapi di sisi yang lain Allah juga menitipkan bahasa-bahasa kemuliaan. Barang siapa yang belajar ngaji dan mengajarkannya adalah orang yang paling bermanfaat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi Allah itu selalu dua sisi itu. Satu sisi bahasanya adalah menampar kita dengan serendah-rendahnya diri kita, betapa hinanya kita di hadapan Allah. Di sisi yang lain Allah masih memberikan motivasi kepada kita bahwa kita ini masih tergolong orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Tujuannya adalah yaitu tadi, biar hati itu tetap pada tempatnya. Kalau hanya dititipi keutamaan, kemuliaan, kebaikan para relawan itu kelak di surga akan berbaris-baris, misalkan seperti itu. Orang-orang yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah, surat Muhammad ayat 7. Dan tidak ada nasihat-nasihat al-hikamnya, kita akan lupa. Kita hanya akan merasa wis api. Dampaknya kalau sudah merasa sudah baik, begitu diuji, roto, sambat, kurang nopo Gusti kula niku. Gak kurang arek yatim piatu ndongaaken kula kok pancet saya mawon ngeten ya napa Gusti. Lah ini kalau tidak diimbangi dengan ngaji al-hikam seperti sore ini. Nggih, akhirnya kurang syukur atas kebaikan yang Allah titipkan kepadanya, dimaknai kebaikan dirinya kepada Allah. Makanya saya seringkali membalik kalimatnya, bukan kita yang berbuat baik, tapi Allah yang mengizinkan kita, memantaskan kita. Andaikan bukan Allah yang mengizinkan dan memantaskan, banyak orang lain yang lebih berhak, yang lebih pantas berbuat kebaikan-kebaikan itu. Ada orang yang hafal Quran kudune sing iso nyantuni memuliakan ya mereka yang ilmunya lebih banyak. Kita ini Masya Allah ya. Jadi sekali lagi tujuannya untuk menyeimbangkan kedudukan hati kita. Disempurnakan insya Allah bagian penutupnya. Nanti mungkin ada tanya jawab. Tidak terasa sudah jam 5:04 ya, tidak apa-apa. Awalnya agak mundur yang tadi. Okay. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah dalam satu majelis. Tiba-tiba Rasulullah berkata, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Maka Abu Hurairah berkata, aku berharap di dalam hati saja, aku berharap semoga aku yang ditunjuk oleh Rasulullah. Rumongso api Abu Hurairah ini. Tetap masih ada celahnya. Abu Hurairah kan terkenal dengan hadis-hadisnya yang luar biasa, disanadkan oleh Bukhari dan Muslim ini cukup banyak, tapi tetap ada celahnya. Maka kemudian pagi-pagi aku sholat di belakang Rasulullah dengan berharap akulah yang disebut sebagai calon penghuni surga. Dan aku tetap tinggal di majelis itu sampai orang-orang pulang. Tiba-tiba selesai sholat, lah kok ada orang duduk di sebelahku, nggak ikut sholat. Ada orang yang hitam, hamba yang hitam berkain kotor compang-camping mendekat dan duduk di belakang Rasulullah, dan Rasulullah noleh. Lalu kemudian Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, inilah orang yang kumaksud. Loh, kok gak aku sing sembayang, sing wiritan oleh ngenteni Kanjeng Nabi sampai noleh. Lah kok ono wong gak melok sembayang jamaah nang kene, kok malah mendapatkan kemuliaan, akan masuk surga dan akan mati syahid. Maka kemudian Rasulullah pun mengetahui apa yang ada di dalam hati Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, pergerakan hatimu Allah tahu. Ketika engkau merasa kok enggak aku, kata Rasulullah, maka sejatinya Allah sedang menghinakan dirimu dan tidak memilih engkau menjadi calon penghuni surga dan orang yang mati syahid. Loh, kalau dinalar Abu Hurairah ini amalannya banyak. Dan kalau kemudian diakhirkan, Abu Hurairah ini insya Allah menjadi golongan yang juga masuk surga. Tapi Rasulullah masih sempat-sempatnya mengatakan itu kepada para sahabat. Tujuannya biar tidak gede rumongso, biar gak ngerumangsani wis api. Tujuannya itu. Dan itu cara Rasulullah membimbing kita pun demikian. Ada kalanya pencari ilmu itu layaknya malaikat, dan 1 jam itu lebih baik daripada sholat 70 tahun ya Pak Andi ya, ketika ngaji di Tulangan kemarin. Tetapi di sisi yang lain ada kalimat bahwa ada orang yang sholat tapi celaka. Fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim wis sembahyang sik disebut celaka sama Allah dan iya sing gak sembahyang. Nah ini saya lanjutkan lagi. Maka kemudian Abu Hurairah pun bertanya, ya Rasul, kenapa orang ini yang kemudian terpilih atas keputusanmu, atas pilihanmu? Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan bahwa pada diri orang ini hatinya bersih. Hati orang ini tidak pernah marah. Hati orang ini tidak pernah iri dengan nikmat yang didapat oleh orang lain. Sedangkan engkau masih ada rasa itu. Itu tadi kan, kenapa kok enggak aku? Dan ini demi Allah saya pernah ngalami pribadi Pak Andi. Ketika umroh Desember kemarin, saya diamanai oleh pemilik travel namanya Ustadz Bajuri itu, Ustadz nanti jenengan mendampingi mutawif kalau pas tidak bisa, artinya menjadi mutawif bayangan katanya. Singkat kata begitu datang ke Masjidil Haram melihat Ka'bah itu saya rasanya nangis tok isinya. Mudah-mudahan yang belum Allah izinkan bisa ke sana Allah mudahkan bisa hadir ke sana ya. Lah saya itu tiba-tiba terdengar kalimat mutawif. Yang disuruh mimpin sholat bukan saya, tapi ada teman dari travel lain dari Blitar. Lah kalimat saya sama seperti Abu Hurairah, kok gak aku ya? Hanya sedetik saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini kisah nyata saya di hadapan Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah. Demi Allah saat itu begitu berdiri takbiratul ihram, al-fatihah dan surat, imamnya rukuk, saya langsung sujud. Saya itu tiba-tiba nggak hafal gerakan sholat. Demi Allah ini kisah nyata saya. Jadi saya tidak hafal gerakan sholat. Loh, prosoku mari ngadeg lak sujud saya biasa nih. Kok wong rukuk, sing salah sopo ini? Ini kisah saya alami. Lalu kemudian ngeblank. Saya teringat, ya Allah, dosa aku marek ngrumangsa ning. Saya itu langsung istighfar di dalam sujud saya langsung dititipi kefahaman, salah sembahyang melo imam ruku. Saya langsung berdiri langsung ruku. Ini kisah nyata saya sama seperti Abu Hurairah ini, merasa kok gak aku ya. Nah, ini hati-hati. Titik tapi Allah tahu dan Allah langsung balas seketika, apalagi di sana kan begitu nih. Langsung cash ya balasannya. Oh, nak guru ngaji gak apal gerakan sholat ya ini Muhammad Fajar Siddiq. Masya Allah. Ngono ya ceramah nanti. Kadang itu ya, alah wis tak lakoni mawon ya Allah. Dan terakhir maka Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kasih sayang Allah tidak terbatas, terkhusus kepada makhluknya yang hatinya suci, yang tidak mau banyak dikenal, tidak mau banyak dipuji, dan dia tidak tampil bagaimana makhluk yang lain ingin tampil dan dihargai. Perutnya kemudian kempis karena menahan dari rasa lapar yang menjaga dirinya dari yang haram. Dan ketika dia masuk ke sebuah tempat yang mewah dia tidak diizinkan. Dan ketika dia meminang wanita maka tidak pantas dirinya diterima. Dan bila tidak ada yang dicari maka beliau pun juga tidak penting untuk disebut namanya. Maka kemudian Abu Hurairah pun berkata, ya Rasul, apakah ada selain orang ini yang mampu menjaga kerahasiaannya di mata Allah? Ada. Ketahuilah ada seorang anak yang menggendong ibunya berjalan dari Palestina ke Mekah. Ada yang hafal namanya? Depannya U, setelah U adalah W. Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni terkenal akan kerahasiaannya dan disebut oleh Rasulullah manusia yang terkenal di langit, tapi di bumi namanya disebut saja itu mengandung dosa. Jadi suatu ketika sahabat itu tanya di salah satu desa Al-Qarn, adakah penduduk masyarakat ini bernama Uwais Al-Qarni? Jangan engkau sebut namanya, karena menyebut namanya itu menjijikkan dan perbuatan dosa. Sampai seperti itu. Lah ini ternyata adalah manusia yang terkenal di langit tetapi tidak pernah dikenal di bumi. Bahkan Rasulullah memerintah sahabat Umar dan Ali, wahai Umar dan Ali, sepeninggalku nanti jika aku sudah tidak ada, maka aku utus engkau untuk menemui Uwais Al-Qarni. Sampai singkat kata, ditemuilah Uwais Al-Qarni dengan begitu lamanya dan sulitnya. Dan Uwais Al-Qarni masih saja ketika bertemu Umar dan Ali mengatakan, bukan aku yang dimaksud oleh Rasulullah, pasti orang lain. Dan begitu ternyata sudah terbuka rahasianya, maka Uwais Al-Qarni pun mengakui, ya akulah Uwais Al-Qarni, tapi aku meminta, terakhir inilah engkau temui aku dan jangan pernah engkau temui aku kembali, karena aku tidak pernah mau dikenal oleh makhluk siapapun. Sampai seperti itu. Ini sesuatu yang luar biasa
seorang manusia yang memang tidak mau dikenal di bumi, tetapi subhanallah di langit beliau adalah orang yang sangat terkenal. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit, ilmu yang sederhana ini mampu membawa manfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Dan Allah titipkan ibarat baterai ngoten nggih dicas kembali sehingga kita bersemangat kembali dalam beribadah kepada Allah hingga akhirnya kita pulang kembali kepadanya. Akhirul kalam, Allahumma fiq wa ilamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.